Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Masalah pada jaringan komputer serta solusi jika salah satu koneksi terputus. Adapun nama kelompok kami sebagai berikut yaitu Devianti Lukman, Muhammad Faki, Restu Padang, Virginia Angelin. Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari orang satu ke orang lain. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Jenis-jenis jaringan komputer yang pertama, LAN, WAN, dan MAN. LAN adalah jaringan komputer yang mengcover area lokal seperti rumah, kantor, atau grup dari bangunan. WAN adalah jaringan komputer di mana memiliki cakupan yang lebih luas. Contoh dari WAN adalah internet. Sedangkan sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Masalah-masalah yang biasa terjadi dalam jaringan komputer. Kehadiran jaringan komputer membawa banyak sekali manfaat bagi manusia. Berbagai kalangan pun mempergunakannya untuk menyelesaikan aktivitas mereka. Namun, tentu saja setiap teknologi memiliki masalah yang kadang terjadi. Seperti di bawah ini, beberapa masalah yang biasa terjadi dalam jaringan komputer. Yang pertama, kegagalan piranti jaringan. Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi mulai dari kegagalan niche, LAN card pada bervariasi mulai pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, sehingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantinya dengan network card cadangan. Yang kedua, hang pada komputer. Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikannya, Anda hanya perlu menyalakan kembali komputer Anda. Penyebab dari masalah ini karena IP yang Anda digunakan sama dengan IP komputer lainnya, sehingga Anda harus menggantinya dengan IP yang berbeda. Yang ketiga, kegagalan kabel jaringan. Masalah ini umum ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antar switch atau upline kabel sehingga berdampak pada masalah jaringan pada satu blok gedung. Ada juga kegagalan backbone kabel sehingga berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN. Yang keempat, kerusakan kabel dan konektor jaringan. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antar komputer satu dengan komputer lainnya, atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. 5. Gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan atau network card. Bila hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antara workstation atau komputer workstation dengan server. Jika memang terjadi kerusakan pada hub yang sudah tidak bisa digunakan, maka solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat khusus. Yang keenam, ledakan virus. Masalah ini terjadi karena sistem jaringan Anda akan mendapatkan trafik atau overload dari pengaruh virus yang menyerang sistem server dan meneluari semua komputer dalam jaringan. Akibatnya, kinerja sistem jaringan menjadi sangat lambat. Solusinya untuk menangkal serangan virus ini adalah dengan menerapkan batch private security policy. Tapi pastikan dulu pertahanan sistem Anda sudah sangat kebal.
Yang ketujuh, sistem informasi. Kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah pada DHCP server Anda sehingga klien tidak menerima IP address. Bisa juga karena ada masalah dengan sistem directory service Anda sehingga klien tidak bisa log on ke jaringan. Penyebab lainnya adalah adanya masalah dengan register nama pada DNHS Anda. Yang kedelapan, koneksi putus-putus. Koneksi yang terputus-putus bisa disebabkan kualitas jaringan telepon yang menurun dan suara telepon yang bergemerisik atau adanya dengung. Solusinya yaitu dengan mengecek seluruh kabel rumah Anda dari KTB hingga modem. Jika terjadi masalah, Anda bisa langsung melapor kepada perusahaan telepon yang berwenang. Dan yang kesembilan, masalah pada network connection. Masalah ini terdapat pada network connection yang terletak pada nomor IP, gateway, dan lainnya yang blank. Bisa juga status jaringan tersambung dan masih bisa mengakses data jaringan via IPX atau SPX atau NetBIOS. Tapi nomor IP tidak ada yang bisa membuat akses internet mati. Dan yang terakhir yaitu komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Masalah ini sering terjadi diakibatkan alamat yang digunakan dengan IP yang kosong. Solusinya adalah dengan mengganti IP address agar bisa terdeteksi oleh komputer lain. Bisa juga dengan mengecek apakah komputer Anda bisa tersambung dengan komputer orang lain. Praktek aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut langkah-langkah pengaplikasian Cisco Packet Tracer. Yang pertama, siapkan 2 buah PC. Yang kedua, tambahkan switch. Yang ketiga, pasangkan kabel yang terhubung antara PC dan switch. Yang keempat, karena antara PC dan PC masih tidak bisa terkoneksi, maka kita harus menambahkan IP address-nya. Nah, cara menambahkan IP address pada Cisco Packet Tracer, klik 2 kali pada icon PC. Selanjutnya, pilih status, kemudian masukkan IP konfigurasinya dengan subnet mask-nya. Begitupun dengan PC 1, lakukan hal seperti yang dilakukan pada PC 0 dengan IP konfigurasi 192.168.1.3 dan subnet mask 255, dan 0. Jika selesai, maka kita jalankan dan hasilnya akan seperti ini. Nah, demikian materi yang saya sampaikan dan kesimpulan materi yang sudah saya bacakan. Kesimpulannya yaitu jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi dan berbagai sumber daya. Cisco Packet Tracer merupakan sebuah alat pembantu atau bisa disebut simulator untuk alat-alat jaringan Cisco. Cisco Packet Tracer juga biasanya digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian, termasuk bidang penelitian simulator jaringan komputer. Sekian dan terima kasih.